Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 191. Pada hikmah ke-191 ini, Imam Ibnu Athaillah menuliskan la yambaghi lisaliki ayyu'abbira an waridatihi fa inna dzalika yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudus sidqi ma'a rabbihi. Pada hikmah kali ini, Imam Ibnu Athaillah itu menyarankan kepada kita bahwa seorang salik, orang yang kepengin menggapai ridho Allah, orang yang ingin menjadi waliullah misalnya, orang yang ingin menjadi kekasih Allah, pokoknya orang yang ingin baiklah, kira-kira begitu. Tentu pada derajat yang sendiri-sendiri. Kalau dia yang sedang senang berbicara tentang dunia wali, maka dia akan menerjemahkan orang-orang yang kepengin menjadi wali, ya begitu ya. Intinya orang yang sedang belajar menjadi orang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan banyak membicarakan tentang apa yang dia jumpai di dalam hatinya, tentang waridat. Kenapa demikian? Karena hal tersebut akan menjadikan hati kita sibuk dengan menceritakan tersebut. Sehingga nanti pengalaman batin dengan diceritakan bukan menjadi banyak, justru menjadi sedikit. Itu satu alasannya. Yang kedua, dia itu akan mengurangi keasikannya, akan mengurangi kesungguhan hatinya untuk dalam tanda petik bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau saya dengan bahasa sehari-hari begini, ini ada orang ingin menjadi orang yang soleh, namanya salik. Dia beribadah terus sehingga dia menjadi orang yang soleh. Nah, ketika dia terus beribadah ini, ada sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Kalau dalam ilmu tasawuf disebut warid. Berupa apa? Berupa hidayah, misalnya berupa apa? Berupa ilham, berupa apa? Mimpi, pokoknya banyak hal lah. Nah, hal-hal yang datang kepadanya selama proses dia menjadi orang baik itu, dalam hikmah ini jangan banyak diceritakan kepada sembarangan orang. Kenapa? Karena menceritakan tersebut akan membuat hatinya menjadi sibuk. Yang tadinya tujuannya jelas menuju ridho Allah menjadi sedikit terganggu dengan apa? Dengan tujuan bercerita. Karena kesibukan tersebut yang tadinya sibuk mencapai ridho Allah, pada akhirnya dia sibuk untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang lain. Itu satu. Tapi ingat, pada hikmah-hikmah yang lainnya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari justru menceritakan hal yang sebaliknya. Ketika seseorang mengalami pengalaman spiritual istilahnya, itu sebaiknya diceritakan kepada orang lain supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, supaya apa? Supaya menjadi iktibar bagi yang lain. Misalnya ada orang tiba-tiba diberi mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita nurutin hikmah yang ini jangan ceritakan. Karena apa? Nanti istilahnya itu akan menjadi terkontaminasi. Tetapi kalau kita istilahnya apa, melihat hikmah yang lainnya, itu ceritakan saja supaya orang lain pingin mimpi bertemu Rasulullah, supaya orang lain bisa beriktibar dengan mimpi kita.
Jadi lihat situasi dan kondisinya. Misalnya kalau ada teman-teman yang ikut sebuah aliran tarekat misalnya, nggak ada salahnya kalau dia mendapatkan warid atau mendapatkan ilham diceritakan dengan mursyidnya misalnya, supaya apa? Supaya dia tidak tersesat dengan bisikannya tersebut. Bisa jadi dia mengira bahwa itu adalah warid dari Allah, tapi ternyata adalah bisikan setan. Untuk mengetahui kepastiannya, kita konsultasikan dengan guru-guru kita, dengan mursyid-mursyid kita. Misalnya ada orang yang dapat pemahaman misalnya sebagai kontainer, sebagai konten kreator misalnya, ini hari ini saya cek pendapatan YouTube saya itu 5.000 perak. Itu kan sangat sedikit. Tetapi ketika pendapatan 5.000 rupiah ini kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu lebih besar dari sekedar 5.000 rupiah. Bahkan lebih besar daripada dunia seisinya. Nah, itu hal-hal seperti ini kadang kita mendapatkan kesadaran tanpa tiba-tiba masuk ke dalam hati kita. Misalnya kemarin malam ngaji sama Al-Mukarram, guru kita bersama Kiai Haji Bahauddin Salim. Ini seumur-umur saya memahami hadis, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Lalu beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Nah, ini kan pemahaman kan seperti itu. Tapi tiba-tiba kemarin Gus Baha menjelaskan bahwa yang dimaksud akan hidup selamanya itu kalau urusan dunia ya sudah. Kalau sekarang nggak sempet, besok lagi juga nggak apa-apa. Itu kan pemahamannya sedikit berbeda, terbuka. Satu. Misalnya ada orang yang dapat tentang pemahaman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasanya kita kan hanya paham di lesan saja. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Selain Allah itu bukan Tuhan. Nah, kalau diteruskan, kalau begitu berarti apapun perbuatan yang kita lakukan tidak akan merubah keyakinan kita bahwa selain Allah itu bukan Tuhan. Misalnya misal ada orang yang pakai cincin. Nah, cincin ini tidak akan membuat dia syirik karena tahu apa? Cincin bukan Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Bahwa ada pengaruh di hati sedikit-sedikit, itu sedikitlah, tidak akan mempengaruhi hati kita. Misalnya kita ziarah kubur pegang patok. Kita megang patok ini tidak akan merubah keyakinan kita bahwa patok kuburan atau orang yang disemayamkan di situ adalah Tuhan. Tidak. Karena kita yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Justru ketika ada orang ziarah ke kuburan misalnya takut musyrik. Nah, takutnya itu perlu dipertanyakan. Apakah takut dalam konteks positif atau takut dalam konteks negatif? Kenapa? Karena kita dari awal sudah harus yakin la ilaha illallah, itu artinya apa? Kuburan bukan Allah, yang ada di dalam kuburan bukan Allah, kemudian setan-setan jin terkutuk yang ada di kuburan bukan Allah. Jadi apapun hubungan kita dengan selain Allah itu bukan. Harus mantap begitu. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf, ini misalnya mohon maaf, ini hal yang keliru, jangan ditiru ya. Misalnya kita ditakdirkan misalnya masuk ke gereja, ya udah kita masuk ke sana, tidak merubah keyakinan kita la ilaha illallah. Tentu kalau secara konteks syariat sudah ada hukumnya.
Misalnya kalau kita di depan berhala menyembah begini hukumnya gimana, sudah ada. Tetapi dalam konteks iman, dalam konteks tauhid, kalau sudah yakin la ilaha illallah, seharusnya hal tersebut tidak merubah keyakinan kita bahwa itu semua adalah omong kosong, itu semua bukan Allah. Jelas ya? Itu kira-kira. Lagi-lagi ini pemahaman yang saya ambil iktibar dari pengajian Gus Baha ketika menjelaskan sholawat burdah kalau nggak salah ya, bahwa di awal kitab burdah itu Gus Baha menjelaskan bahwa apapun nanti isi kitab ini tetap mendulukan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah adalah hamba Allah. Rasulullah bukanlah Tuhan. Sehingga nanti mungkin pada bab berikutnya ada kalimat-kalimat yang mungkin bisa disalah tafsirkan, mendudukan seakan-akan Rasulullah punya hak prerogatif untuk menolong seseorang, tidak akan merubah keyakinan kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu kepanjangan nanti ya, kita kembali kepada hikmah awal. La yambaghi lisaliki ayyu'abbira an waridatihi fa inna dzalika yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudus sidqi ma'a rabbihi. Sebaiknya bagi seorang murid, bagi seorang salik, bagi seorang soleh yang sedang belajar meraih ridho Allah, nanti kalau di tengah perjalanan dia menuju ridho Allah itu mendapat banyak hal pengalaman spiritual, baik itu mimpi-mimpi yang terasa menyenangkan, mimpi ketemu Rasulullah misalnya, mimpi masuk surga misalnya, mimpi bisa menaklukkan neraka misalnya, atau mimpi mendapatkan pemahaman yang baru tentang ilmu agama misalnya, jangan diceritakan, jangan banyak diceritakan. Kenapa? Karena nanti kita akan sibuk menceritakan hal tersebut. Perjalanan kita akan sedikit menyeleweng. Kenapa? Karena nanti kita itu akan mengurangi kesungguhan kita untuk meraih ridho Allah, ya sudah. Kalau ibarat kita mendapat mimpi yang baik, ya sudah. Syukur, alhamdulillah, lanjut. Alhamdulillah, lanjut. Alhamdulillah, lanjut. Ini kalau pada hikmah ini. Tetapi kalau pada hikmah yang lain, ada hal-hal yang harus diceritakan. Misalnya kalau dia seorang yang punya santri, banyak ceritakan pada santrinya supaya santrinya termotivasi untuk menggapai ridho Allah. Misalnya kalau dia seorang YouTuber, bisa ceritakan kepada followernya, pada subscribernya supaya para subscriber termotivasi untuk sama-sama menjadi orang yang baik. Singkatnya, ringkasnya, kalau kita menemukan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman batin, pertanyaannya sebaiknya diceritakan atau tidak, lihat situasi dan kondisinya. Jangan bercerita kepada orang yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.